Hola, selamat pagi semuanya. Saya harap Anda semua sentiasa sehat dan kekal bertenaga di mana saja pun Anda berada. Selamat datang lagi ke kebaktian BEM Pelita dalam talian sesi Bahasa Melayu. Bagi yang pertama kali, kami sentiasa mengalu-alukan kedatangan Anda. Dan bagi yang ahli gereja kami, semestinya kami pun sentiasa mengalu-alukan kedatangan Anda. Oke, sebelum kita memulakan sesi pujian dan penyembahan kita, saya akan mengongsikan satu ayat firman Tuhan yang saya ambil daripada Yosua 1 ayat yang ke-9 yang berkata, "Ingatlah perintahku kepadamu supaya sentiasa yakin dan berani. Janganlah takut ataupun tawar hati, kerana Aku, Tuhanmu, Allahmu, menyertai engkau kemana saja engkau pergi." Konklusi yang saya dapat daripada ayat firman Tuhan ini, kita mestilah sentiasa kuatkan diri kita, terutamanya pada saat yang sukar ini, kerana Tuhan sentiasa di samping kita di mana saja pun kita berada. Oke, terima kasih semuanya. Sekarang kita akan melanjutkan ke dalam sesi pujian dan penyembahan kita. It is written in Ephesians 3:20. Now all glory to God who is able, through His mighty power at work within us, to accomplish infinitely more than we might ask or think. Kita percaya bahwa Tuhan kita dapat melakukan perkara yang jauh lebih besar daripada yang kita minta atau fikirkan. Let's just worship the Lord. Come on, church. God is able. He will never fail. He is Almighty God, greater than all we see, greater than all we ask. He has done great things. Lifted up, He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Tuhan ada di pihak kita. Dia buka jalan jauh melebihi segala yang ku harap. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. And God is for us. He has open arms. He will never fail us. He will never fail us. Dan bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan tangannya kan terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal.
lifted up. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. God, we worship you in this place. Even as we're gathered, God, join us. Kami ingin menyembah mo pada pagi itu. Sing. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka, tak kusangka, ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dan membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Sing again. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, setiap kata, kau pun menunggu. Tak kusangka, tak kusangka, ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Wow. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar
You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, you are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. When I don't see it, you're working. Even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop working. Even when
Salam di dalam kasih Kristus dan selamat pagi saya ucapkan kepada jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi. Sekali lagi kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini ternyata Tuhan telah mendengar doa kita dan menjawab doa kita sehingga adanya kita seperti mana kita ada pada pagi hari ini. Itu adalah oleh karena anugerah Tuhan yang sangat besar bagi kita. Kasih Tuhan yang tak pernah berubah dahulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Saya sangat senang sekali bertemu dengan jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam kita bersama-sama menyampaikan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Namun pun kita berada di tempat kita masing-masing pada pagi hari ini juga itu tidak mengubahkan kesetiaan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan lebih indah di mana kita dapat bersama-sama beribadah dengan keluarga kita sendiri, mendorong keluarga kita sendiri, memuji Tuhan bersama dengan keluarga kita sendiri. Ini adalah satu perkara yang sangat indah dan perlu setiap keluarga Kristen lakukan di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Ya, terima kasih karena kita dapat bersama-sama sekali lagi mendengarkan firman Tuhan. Oleh itu sebelumnya kita teruskan dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya. Allah Bapa kami di surga, Allah yang kami agungkan, Allah yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersyukur, terima kasih oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak berubah di dalam kehidupan kami. Ternyata Engkau adalah Allah yang telah mendengar doa kami dan telah menjawab doa kami sehingga adanya kami di mana kami ada pada pagi hari ini ya Tuhan adalah oleh karena kasih setia Tuhan yang sangat indah bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas pimpinan, penyertaan-Mu dan pimpinan dan berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami di dalam kehidupan kami dalam beberapa hari, minggu, bahkan bulan yang telah lalu ini. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami dapat bersama-sama memuji, menyembah Engkau dan bahkan mendengar firman-Mu yang Engkau ingin sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Oleh sebab itu Bapa Surgawi, hamba-Mu datang kepadamu, menyerahkan jemaat-Mu yang sedang mendengar firman-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu bersama dengan mereka yang akan terus memberkati, memberikan mereka damai sejahtera, memberikan mereka sukacita. Agar waktu mereka bersekutu bersama dengan keluarga mereka, memuji Engkau melalui nyanyian, pujian mereka, bertemu dengan Engkau melalui doa mereka dan mendengar Engkau bicara pada kami melalui firman-Mu dan Roh-Mu Tuhan. Nyata berkat Tuhan sungguh luar biasa bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, itulah yang Engkau lakukan untuk kami pada pagi hari ini ya Bapa. Oleh sebab itu Bapa, agar melalui pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini, berkat Tuhan kami nikmati, berkat kekuatan, berkat penghiburan, berkat damai sejahtera, bahkan mukjizat Tuhan terjadi, memberikan kami kekuatan baru, kesembuhan bagi yang sakit, damai sejahtera bagi yang berduka, oleh karena Engkau hadir bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa hamba-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa atas semua ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi, pada pagi hari ini saya ingin membawa kita melihat firman Tuhan yang telah saya ambil daripada Injil Lukas pasal yang ke-6. Kita akan membaca dari ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-49. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46 sampai ayat yang 49. Saya akan membacakan bahagian ini di dalam terjemahan bahasa Malaysianya.
Tulisan di atas bahagian ini adalah pembina rumah yang pandai dan yang bodoh. Ayat yang ke-46 firman Tuhan berkata, "Mengapa kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan, tetapi tidak menurut kata-kataku?" 47. "Beginilah keadaan setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar kata-kataku serta melakukannya." 48. "Dia seperti pembina rumah yang menggali lubang dalam-dalam lalu meletakkan asas rumah pada batu. Air sungai melimpah dan melanda rumah itu, tetapi tidak dapat menggoncangkannya karena asas rumah itu dibina dengan teguh." Ayat 49. "Tetapi orang yang mendengar kata-kataku dan tidak melakukannya seperti orang yang membina rumah tanpa asas. Ketika banjir melanda rumah itu, roboh. Alangkah dahsyatnya kerosakan itu." Bapak Ibu, inilah bagian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita atau ingin saya sampaikan untuk kita pada pagi hari ini. Di mana bahagian firman Tuhan ini ianya merupakan kata-kata akhir atau kesimpulan daripada khotbah Tuhan Yesus di bukit. Kalau kita melihat di dalam pasal-pasal sebelum ini, ianya dikatakan khotbah Yesus di bukit, di mana dia telah berkhotbah atau menyampaikan beberapa tema khotbahnya. Dan akhir daripada khotbahnya itu dia menyampaikan kata-kata ini untuk mereka yang telah mendengarkan khotbahnya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kesimpulan adalah bagian penting di dalam suatu khotbah. Jadi dalam Yesus mengakhiri khotbahnya di bukit itu, ia memberikan satu contoh soal tentang dua macam bangunan yang diuji kekuatannya. Jadi dari contoh ini menyatakan dan memperingatkan kita bahwa dalam perjalanan hidup manusia itu lambat atau cepat akan diuji dengan badai kehidupan. Jadi ujian itu akan menentukan penerimaan atau tanggapan seseorang itu terhadap firman Tuhan yang didengarnya selama ini. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, daripada contoh yang telah dikongsikan atau disampaikan oleh Yesus mengakhiri khotbahnya ini, saya ingin membawa kita melihatnya dengan satu tema yang berkata badai dan gelombang kehidupan. Badai dan gelombang kehidupan. Kalau kita melihat di dalam bahagian yang telah kita baca ini, dia berbicara tentang hujan yang melimpah dan melandakan rumah yang telah dibangunkan oleh kedua orang ini di dalam ayat yang ke-48 dan 49. Kedua rumah yang telah dibangun ini mengalami gelombang, badai atau angin atau ribut yang sama. Namun akhir daripada badai dan gelombang itu menentukan kedudukan atau tempat di mana rumah itu dibangun. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam kita berbicara tentang badai dan gelombang di sini,
Ianya berbicara tentang keadaan, situasi, atau perkara-perkara yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Yang ianya bagaikan badai, angin yang kuat, ribut yang kuat, yang melanda hidup kita. Gelombang yang luar biasa, gelombang yang besar yang melanda hidup kita. Dan itu adalah tentangan, rintangan, cebaran, godaan yang datang daripada musuh kita, si iblis. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus mengatakan dalam bahagian ini kepada kita bahwa hanya 2 cara untuk menanggapi firman-Nya. Yang pertama adalah mendengar dan melakukannya dengan ketaatan penuh kepadanya. Sedangkan yang kedua adalah dengan mendengar dan mengabaikannya sama sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita melihat daripada ayat bacaan kita dalam ayat 47 dan 48, Tuhan Yesus menyatakan bahwa tanggapan yang pertama itu menyatakan tindakan orang yang bijak. Orang yang bijak itu dia adalah seorang pendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan ketaatannya penuh kepada Tuhan. Dan sedangkan yang kedua itu dia merupakan tindakan orang bodoh, di mana orang itu memang dia juga mendengar firman Tuhan itu, tetapi mengabaikannya sama sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah yang dimaksudkan dengan membangun di atas dasar atau asas yang kokoh? Itu lebih daripada mendengar ajaran firman Tuhan Bapak Ibu. Ianya menjadi akrab dengannya sebenarnya. Seorang pendengar firman Tuhan yang baik dan melakukannya dalam hidupnya, firman Tuhan itu akan membimbing, memimpin dia untuk menjadi lebih akrab dengan Tuhan. Bahkan juga dia adalah seorang pendengar yang senantiasa mengaminkan firman Tuhan itu. Itulah yang berbicara tentang orang bijak yang telah mendirikan atau membangunkan rumahnya di atas asas yang kokoh atau kuat. Ketaatan pada perkataan Kristuslah yang membedakan orang bijak dari sesamanya yang bodoh itu. Dan itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Daripada gambaran atau contoh yang telah dia nyatakan sebagai kesimpulan di dalam akhir khotbahnya di bukit itu, di mana dia menyatakan pendengaran firman Tuhan itu, orang yang mendengarkannya dan melakukannya umpamakan seorang yang telah membangunkan rumahnya di atas asas yang teguh. Pada saat badai dan gelombang melandakan rumah itu, ia tetap berdiri teguh. Lain pula daripada yang telah mendirikan rumahnya tanpa asas dan di dalam terjemahan yang lain di atas pasir. Hal yang sama datang melanda. Air sungai melimpah, banjir melanda, rumah itu roboh dan robohnya sangat dahsyat. Ya memang bentuk rupa rumah yang dibangun memang sama, tetapi yang membedakannya adalah asas atau dasar di mana rumah itu dibangun. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, timbullah pertanyaan dalam hidup kita sebagai manusia, sebagai pendengar firman Tuhan yang telah kita dengar selama ini. Apakah yang akan kita kerjakan
menghadapi hari-hari gelap itu. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, yang pasti kekuatan kita adalah firman Allah. Kekuatan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan saat kita menghadapi hari-hari gelap itu adalah firman Tuhan yang telah kita dengar selama ini. Tanggapan positif terhadap firman Allah bukan mendorong kita melarikan diri atau menjauhkan diri kita dari setiap badai yang menerpa atau melanda kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan yang telah kita dengar selama ini memampukan kita bertahan menghadapi semuanya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pagi ini saya ingin membawa kita melihat beberapa badai dan gelombang kehidupan yang dihadapi dan akan dihadapi orang-orang percaya atau orang-orang Kristen. Dan yang harus kita sadari, semuanya itu adalah ujian bagi kehidupan iman kita di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, badai yang akan melanda atau gelombang yang akan melanda kehidupan kita sebagai ujian bagi setiap orang yang telah mendengar firman Tuhan itu adalah badai pencobaan. Badai pencobaan. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Paulus menuliskan suratnya ini kepada orang-orang yang sudah percaya yang berada di Korintus, dengan memperingatkan mereka tentang hal cobaan yang mereka hadapi, dengan mengatakan kepada mereka, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13. Tiap-tiap cobaan yang kamu alami itu cobaan yang biasa dialami orang. Tetapi Allah setia kepada janjinya. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai lebih daripada yang dapat kamu tanggung. Pada waktu kamu ditimpa cobaan, Dia akan memberikan jalan keluar supaya kamu mendapat kekuatan untuk menanggungnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, daripada kata-kata Paulus di dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus ini menyatakan dengan jelas bahwa pencobaan adalah sesuatu yang wajar, yang akan dihadapi dan dilalui oleh setiap orang. Sehingga dia berkata di dalam ayat yang ke-13e ini, dia berkata, tiap-tiap cobaan yang kamu alami itu adalah cobaan yang biasa dialami orang. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, cobaan yang kita hadapi itu bukan terjadi secara kebetulan. Tetapi yang pastinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, itu adalah satu perkara yang wajar. Kita sangat bersyukur bahwa terdapat penyataan jaminan bagi setiap orang yang diperhadapkan dengan cobaan ini, di mana dalam ayat yang ke-13b berkata, tetapi Allah setia kepada janjinya. Apa yang Dia janjikan? Dalam ayat seterusnya berkata, Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai lebih daripada yang dapat kamu tanggung. Pada waktu kamu ditimpa cobaan, Dia akan memberikan jalan keluar supaya kamu mendapat kekuatan untuk menanggungnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ya seringkali kita mendengar kata-kata yang sangat indah, di mana ia mengatakan bahwa Tuhan, Dia tidak akan menjanjikan langit itu senantiasa biru.
lautan itu senantiasa tenang. Tetapi yang dia janjikan itu dia berserta dengan kita. Memperingatkan kita bahwa sebagai orang Kristen itu bukan berarti kita terlepas atau bebas daripada cobaan. Tidak. Tapi kita sangat bersyukur. Di dalam ayat yang telah kita baca tadi menyatakan siapa Allah yang kita percaya itu dia adalah Allah yang setia kepada janjinya. Dia tak akan membiarkan kita dicobai lebih daripada yang dapat kita tanggung. Dia tahu di mana had kekuatan kita, kemampuan kita. Janjinya juga pada waktu kita ditimpa cobaan dia akan memberikan jalan keluar supaya kamu mendapat kekuatan untuk menanggungnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, saat kita ditimpa oleh badai pencobaan, janganlah kita mencari jalan kita sendiri. Datanglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Ia pasti menggenapi janjinya, dia akan memberikan jalan keluar pada kita dan supaya kita mendapat kekuatan untuk menanggungnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam kita dilanda oleh badai pencobaan ini Bapak Ibu, satu perkara yang harus kita sadari dan fahami. Tuhan mengizinkan pencobaan untuk menguji iman kita. Dia tidak melakukannya, tetapi dia mengizinkan pencobaan itu untuk menguji kita. Di dalam bagian firman Tuhan yang lain juga mengumpamakan hidup orang Kristen itu umpamakan emas yang diambil daripada tanah, dilombongkan daripada tanah, di mana pada asal mulanya bercampuran dengan logam-logam yang lain yang tidak berguna. Untuk mendapatkan satu emas yang tulen, dia harus diproses melalui api. Dan waktu dia keluar daripada api yang panas itu, dan logam-logam yang lain yang tak berguna itu akan hangus lenyap oleh api itu, dan yang keluar itu adalah emas murni yang berharga, yang bernilai. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudari. Pencobaan itu diizinkan oleh Tuhan, dilewati oleh orang percaya adalah bertujuan untuk menguji iman kita. Balik kepada ayat yang telah kita baca tadi. Kedua orang itu membenakan rumah yang bentuknya sama, rupanya sama, bahannya sama. Tetapi yang membedakannya adalah alasnya atau dasarnya. Ujian yang datang pun sama. Dan akhirnya di sanalah kita melihat perbedaannya. Yang telah mendirikan rumahnya di atas dasar atau asas yang kokoh, di atas batu karang yang kuat, dapat berdiri teguh walaupun badai datang. Tetapi yang kedua itu telah mendirikan rumahnya tanpa asas dan di atas pasir. Waktu badai datang, angin datang, melandakannya, dia roboh. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ini perlu kita fahami. Tuhan, sekali lagi saya katakan, mengizinkan pencobaan untuk mengujikan iman kita. Contoh daripada ayat firman Tuhan kalau kita melihat seorang yang terkenal di dalam perjanjian lama yang telah diperhadapkan dengan cebaran yang sangat luar biasa, yaitu Ayub. Lalu kita melihat di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-12 dan pasal yang kedua Ayub ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Kita melihat waktu si penggoda, waktu si jahat dinamakan iblis itu datang ingin mencoba Ayub, dia tidak langsung tanpa kebenaran atau izin daripada Tuhan. Dan saya percaya juga Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap pencobaan dan tangan-tangan yang kita hadapi itu terjadi di dalam pengawalan Tuhan sebenarnya. Kalau terlihat balik kepada apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Demikian juga Yakobus
berkata di dalam pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Sehingga dia berkata tentang hal cobaan yang kita hadapi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini adalah badai yang akan melanda kehidupan kita. Dan ketahuilah, semua itu adalah satu perkara yang wajar. Dan di dalamnya, ia berada di dalam kawalan Tuhan sebenarnya. Yang penting, kita jangan mencari jalan kita sendiri. Tapi datanglah kepada Tuhan. Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Yang pastinya Bapak, Ibu, saudara-saudari, semua pencobaan, semua kesusahan yang kita hadapi dan lalui itu memang iblis biang keladi segala kesusahan itu. Di mana yang dikatakan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, badai pencobaan akan menguji setiap kita. Namun kita bersyukur, Allah Bapa kita di surga, Ia adalah setia kepada janjinya. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai lebih daripada yang dapat kita tanggung. Pada waktu kita ditimpa cobaan, waktu kita dilanda oleh badai dan gelombang ini, Dia akan memberikan jalan keluar supaya kita mendapat kekuatan untuk menanggung semuanya. Haleluya. Yang kedua, badai dan gelombang hidup yang bagaikan ujian untuk menguji setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan, yang menentukan bagian orang yang seperti apakah kita sebagai pendengar firman-Nya selama ini. Yang kedua adalah badai kesengsaraan. Badai kesengsaraan. Setiap manusia pasti mengalami kesengsaraan. Kesengsaraan itu akan terjadi dengan bermacam-macam hal, bermacam-macam perkara. Contohnya, kita akan mengalami hidup yang susah atau sengsara jika keadaan ekonomi kita merosot, turun, jatuh, atau terganggu. Ini adalah keadaan yang menimbulkan kesengsaraan bagi kita. Dan kesengsaraan itu merupakan ujian bagi setiap kita. Bagaikan badai dan gelombang yang melanda hidup kita. Ya, kalau kita lihat balik kepada Ayub. Ya, peristiwa Ayub pasal 1 ayat 20 sampai ayat 21 itu. Saat Ayub berhadapan dengan serangan si jahat atau si iblis itu, apa yang telah dia lakukan? Segala milik Ayub, segala kekayaan Ayub, bahkan anak Ayub hilang lenyap. Tidakkah itu menimbulkan kesengsaraan yang sangat berat, kesusahan yang berat? Pasti. Siapakah tidak susah? Siapakah tidak tertekan? Siapakah tidak bingung saat segala-galanya yang ada pada kita hilang sekelip mata? Namun demikian, Ayub merupakan seorang pribadi yang luar biasa. Mengapa saya katakan? Kalipun semua kekayaannya hilang, harta miliknya hilang, dia tetap tabah, percaya kepada Allah yang dia sembah. Dan inilah kerinduan kita bagi setiap anak-anak Tuhan. Sekalipun keadaan ekonomi kita merosot, sekalipun keadaan ekonomi kita tidak menentu atau membingungkan kita, jangan membiarkan ianya menggoncangkan iman percaya kita kepada Tuhan. Terimalah itu satu ujian atau badai dan gelombang
yang melanda hidup kita, yang mengujikan ketahanan kita, kedudukan kita, yang selama ini telah mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, oleh karena tekanan, kesengsaraan oleh keadaan ekonomi itu, tak sedikit peristiwa-peristiwa pecah rumah, orang mencuri dan merompak kita dengar. Itu adalah oleh karena tekanan keadaan ekonomi yang jatuh. Badai kesengsaraan yang menguji kesetiaan kita itu terjadi oleh karena kesengsaraan yang dilakukan oleh keadaan politik. Kalau kita lihat balik kepada peristiwa yang terjadi di dalam gereja mula-mula, contohnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Kita baca pasal yang ke-7 sampai pasal yang ke-7 ayat 54 sampai 60. Di sana menyatakan bahwa gereja mula-mula dibongkar, diroboh, dibakar, bahkan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan dibunuh. Ini adalah oleh karena keadaan pemimpin dunia, keadaan politik dunia. Di dalam perjanjian lama, kita lihat di dalam Daniel pasal yang ke-6, Daniel dibuang ke dalam gua singa. Semuanya itu adalah oleh karena keadaan politik yang ada pada waktu itu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, inilah keadaan-keadaan yang menimbulkan kesengsaraan di dalam kehidupan umat Tuhan pada masa sekarang ini. Bukan saja hal itu terjadi pada masa yang lalu, bahkan kita melihat dan mendengar pada saat ini pun, ianya sedang terjadi di dalam dunia kita pada saat ini. Perkara yang bagaikan badai kesengsaraan yang melanda hidup kita juga, di mana yang kita lihat pada saat ini yang sedang kita alami, Bapak Ibu. Kalau saya pikirkan secara pribadi, saya merasakannya sebagai satu badai yang luar biasa yang melanda hidup kita sebagai umat manusia, tidak terkecuali kita sebagai orang percaya. Bencana dan wabak yang ada pada saat ini dapat menyebabkan kesengsaraan yang sangat luar biasa juga di dalam kehidupan kita. Terjadi tekanan yang kuat di dalam kehidupan kita, menimbulkan kebingungan, menimbulkan kekhawatiran yang luar biasa, sehingga kita katakan, bagaimana sekiranya ianya dilanjutkan lagi? Ya Bapak Ibu, itu merupakan satu kesengsaraan disebabkan oleh karena wabak yang ada. Terjadi tekanan sehingga menjadi orang itu sakit dan menjadi takut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebagai orang yang percaya, ingin saya membawa kita memikirkannya sedemikian rupa. Biarlah ianya menjadi satu perkara yang mendorong kita lebih dekat, lebih mengasihi Tuhan, lebih berharap kepada Tuhan, lebih bergantung kepada Tuhan. Hanya Tuhan saja yang mampu menolong kita. Yang ketiga dan terakhir yang ingin saya kongsikan untuk kita, berbicara tentang badai dan gelombang kehidupan ini. Daripada kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus, para pendengar firman-Nya itu akan diuji. Sama ada ia seorang pendengar yang telah melakukannya dengan taat kepadanya, atau mendengarkannya dan tidak mengindahkannya, bahkan mengabaikannya langsung. Dengan perumpamaan atau contoh dua orang yang telah membangun rumah.
Badai yang ketiga adalah badai hari penghukuman Tuhan. Ini adalah satu perkara yang akan dihadapi oleh setiap umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Ya, di mana yang kita ketahui, ada satu masa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hari penghakiman, dan itulah saatnya kita akan melihat siapakah diri kita. Sama ada kita adalah seorang pendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan setia kepada Tuhan, atau hanya mendengarkannya dan tidak mengindahkannya sama sekali. Yang pasti Bapak Ibu, semua orang diperhadapkan dengan penghakiman. Dan saat penghakiman itulah akan terjadi hari penghukuman yang akan terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah satu hal yang pasti. Kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-9, saya akan membacakan bahagian ini untuk kita. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27, di mana firman Tuhan berkata, semua orang mesti mati satu kali dan setelah itu dihakimi oleh Allah. Demikian juga Kristus dipersembahkan sebagai korban satu kali sahaja untuk menghapuskan dosa banyak orang. Dia akan menunjukkan dirinya sekali lagi, bukan untuk menyelesaikan masalah dosa, tetapi untuk menyelamatkan orang yang menantikan Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, penghakiman itu adalah satu hal yang pasti. Di dalam penghakiman itu nanti, di sanalah penentuannya, di mana siapakah orang yang telah mendengar firman Tuhan itu dan melakukannya, dan siapakah orang yang telah mendengar firman Tuhan itu dan tidak melakukan dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, waktu kita mengetahui hal ini di dalam kehidupan kita, ini akan memimpin kita untuk mempersiapkan diri kita senantiasa, di mana penghukuman itu adalah satu hal yang pasti. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi, di dalam keadaan yang kita lalui dan lewati pada saat ini, marilah kita sebagai umat Tuhan atau orang Kristen yang benar-benar telah mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Inilah saat yang sangat indah, di mana kita dapat menyelidiki diri kita. Daripada firman Tuhan ini, kita telah melihat kuasa yang luar biasa di dalam khotbah Yesus Kristus di atas bukit. Sehingga ternyata respon orang, tanggapan orang berbeda-beda. Ada yang hanya sekedar heran tentang kehebatan dan kebijaksanaan Yesus di dalam dia berkhotbah. Tapi ada juga orang yang benar-benar menanggapi firman-Nya. Maka itulah Yesus mengakhiri khotbahnya dengan satu kesimpulan yang sangat indah, dengan memberikan gambaran tentang dua orang yang telah membangun rumah masing-masing. Tetapi ternyata dua orang itu ada perbezaannya. Ada yang bijaksana, yang pandai, ada yang bodoh. Ternyata daripada ujian yang mereka alami di sanalah nyata dengan jelas siapakah orang yang bijaksana itu dan siapakah orang yang bodoh itu. Maka itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya ingin bertanya, maka sekarang adakah saudara atau saudari atau Bapak, Ibu telah menaati semua firman Tuhan yang telah kita dengar selama ini?
Kata peringatan Tuhan Yesus yang terdapat di dalam ayat yang ke-46 tadi, yang telah kita baca, mengatakan, "Mengapakah kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan perintahku?" Ini adalah satu perkara yang kita harus perhatikan. Dan bertanyalah pada diri kita, adakah kita sebagai seorang pendengar firman Tuhan dan telah melakukannya dalam hidup kita? Atau sebaliknya? Karena itu, jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, jadilah pendengar dan pelaku firman Tuhan di dalam hidup kita pada setiap masa. Apapun badai dan gelombang yang melanda kehidupan kita, semuanya itu adalah ujian terhadap kesetiaan kita, iman kita di dalam kita menaati segala firman Tuhan yang kita dengar selama ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi, saya tidak tahu apakah badai atau gelombang yang sedang melanda kehidupan kita, yang sedang melanda keluarga kita, masyarakat kita, dan sebagainya. Namun, yang pasti, jaminan firman Tuhan hari ini bagi saya dan Anda, sekalipun hidup kita dilanda oleh badai dan gelombang yang kuat, kita akan tetap berdiri teguh jika kita telah membangun kehidupan kita di atas dasar yang kokoh, batu karang yang teguh, yaitu firman Allah yang hidup. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, terimalah firman Tuhan ini menjadi dasar kehidupan kita. Walau apapun badai, gelombang yang melanda hidup kita, kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Haleluya. Sekian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami agungkan, Bapa yang kami tinggikan, Bapa yang kami muliakan, Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Bapa yang baik. Kebaikan-Mu telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Saat kami diterpa, dilanda oleh badai dan gelombang yang berat, yang kuat, Engkau tak pernah meninggal dan membiarkan kami. Engkau tetap bersama dengan kami. Engkau tetap menggendongkan kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu memperingatkan kami. Badai kehidupan itu, gelombang yang melanda hidup kami ini, ianya terjadi bukan untuk memusnah, menghancurkan kami sebenarnya. Bahkan menjadi ujian bagi kehidupan kami di dalam Engkau. Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu hamba berdoa, menempatkan jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu tidak tahu apakah badai, apakah gelombang yang sedang melanda hidup mereka pada saat ini. Mungkinkah mereka sepertinya hampir tenggelam di dalam kehidupan mereka, tak berdaya dan tak ada kekuatan lagi. Namun pada pagi hari ini hamba berdoa, Engkau Allah yang Maha Kasih, Engkau Roh Kudus terus berkuasa di atas mereka, kuasai pikiran, jiwa dan roh mereka. Bangkitkan semangat mereka Bapa, pulihkan keadaan mereka dan hidup mereka. Biarlah Engkau Tuhan yang memberi kekuatan baru bagi mereka Tuhan. Namun pun mereka dilanda oleh badai dan gelombang yang berat. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini firman-Mu telah memperingatkan kami bahwa
di dalam kami hidup di dalam dunia ini. Lambat atau cepat kami pasti melewati semuanya. Karena kami masih hidup di dalam dunia ini, dan satu harapan kami ya Bapa dan permohonan kami. Biarlah Engkau senantiasa menyatakan diri-Mu di dalam hidup kami. Agar kami senantiasa merasa dan menikmati penyertaan-Mu dan tuntunan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi, hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu yang ada pada saat ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang daripada Engkau akan mereka rasai dan nikmati pada saat ini ya Tuhan. Sekali lagi hamba-Mu berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu. Biarlah Engkau Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah. Engkau berikan mereka kesembuhan bagi mereka yang sakit. Engkau berikan penghiburan bagi yang berduka cita, dan Engkau beri jawaban bagi mereka yang punya persoalan. Terima kasih Bapa. Di dalam keadaan yang sedang kami lalui pada saat ini, sekali lagi hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Biarlah Engkau membungkusi setiap jemaat-Mu di dalam darah-Mu Yesus Kristus. Engkau bungkusi jemaat-Mu di dalam kuasa-Mu, agar sentuhan dan jangkitan virus penyakit COVID-19 ini tidak akan menyentuh tubuh jemaat-Mu. Dari Bapa, Ibu, pemuda-pemudi sampai kepada anak kami yang kecil. Baik waktu mereka berada di rumah, baik waktu mereka berada di luar juga Tuhan. Engkau akan membungkusi mereka di dalam darah-Mu Yesus Kristus. Engkau naungi mereka di dalam kuasa-Mu. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa berkati jemaat-Mu di dalam segala keperluan harian mereka. Berkati mereka dengan makanan yang cukup, berkati mereka dengan pakaian yang cukup. Segala keperluan harian mereka, Tuhan Engkau berkati mereka dengan cara-Mu yang luar biasa. Hanya ke dalam tangan-Mu Bapa, hamba-Mu menempat jemaat-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih Bapa, berkat damai sejahtera, berkat sukacita daripada Allah Bapa, dan berkat penyertaan dan tuntunan Roh Kudus yang akan menyertai jemaat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Our online Sunday services will be available on the Pelita Creatives YouTube channel every Sunday from 8:30 a.m. Kebaktian online kita akan disediakan di saluran YouTube Pelita Creatives setiap hari Ahad dari 8:30 pagi. Christian education lessons will be available online via Zoom this Sunday from 10 a.m. to 11 a.m. Zoom meeting invites will be sent out by Elder Lau, so do download the Zoom application in your phones, tablets, and also laptops. Persepuluhan dan persembahan boleh diberi melalui cek, deposit tunai, dan online banking ke akaun gereja kita. Jangan lupa untuk maklumkan kepada bendahari gereja, Deacon Richard, sekiranya anda telah memberi persembahan atau persepuluhan. Tithings and offerings can be made through checks, cash deposits, and online transfer to our church account. Don't forget to inform Deacon Richard Pengiran if you have sent in your tithing and also offering. And since it's the month of April, we at BEM Pelita would like to wish all April babies a very blessed birthday. Kami di BEM Pelita ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada mereka yang menyambut pada bulan ini. May the Lord continue to bless you and your families. Semoga Tuhan sentiasa memberkati Anda dan keluarga Anda. And that is all for this week's announcement. Sekian saja berita sidang pada minggu ini. God bless. Tuhan memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Syukur kita masih lagi dapat memuji dan menyembah Tuhan melalui siaran secara online. Seperti mana yang kita ketahui,
tempo kawalan pergerakan dilanjutkan lagi selama 2 minggu. Jadi saya berharap kalian berada dalam keadaan yang baik dan sehat, dan saya yakin Tuhan pasti ada rencana yang baik untuk kita semua. Kekal di rumah dan jaga kebersihan. Tuhan Yesus memberkati. Syukur kerana kita dapat menyembah dan memuji nama Tuhan serta mendengar firman-Nya pada hari ini. Saya berharap Anda semua sekeluarga akan terus diberkati oleh Tuhan. Dan jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe ke channel BM Pelita. Stay safe. Bye-bye.